Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Review Channel. Nah, pada hari ini kita akan masih dalam pembahasan soal-soal fisika tingkat sekolah menengah pertama sebagai persiapan UTBK ataupun mengerjakan tugas-tugas dari guru ataupun soal ujian semester ataupun ulangan harian. Nah, kali ini materi yang akan kita bahas yaitu mengenai magnet dan lensa. Oh maaf, mengenai tentang hmm, bunyi, cahaya, cermin, dan lensa. Mohon maaf, bunyi, cermin, cahaya, dan lensa. Nah, pembahasan soal kali ini saya menggunakan pen tablet dari Wacom One sebagai sarana untuk menjelaskan pembahasan soal yang akan saya berikan nanti. Oke, kita langsung saja masuk kepada soal pembahasan soalnya. Saya perbesar. Saya menggunakan pen tablet. Nah, pada soal pertama, di suatu lembah yang dalam di bumi, teriakan seseorang akan terdengar bergema karena bunyi dipantulkan kembali dari gunung-gunung mengelilinginya. Di lembah yang sama, di bulan tidak terdengar gema. Karena apa? Nah, ini karena apa alasannya? Karena di bulan tidak ada suara, tidak ada udara sebagai perantara bunyi untuk merambat. Karena salah satu syarat bunyi itu terdengar adanya medium. Nah, kalau tidak ada udara, maka tidak dapat terdengar suaranya. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Sebuah kapal selam mengirim isyarat bunyi ke dasar laut seperti gambar. Jika selang waktu antara bunyi dari kapal dipancarkan dengan bunyi pantul ditangkap oleh kapal, 2 second dan cepat merambat bunyi di R 1500, kedalaman lautnya berapa? Dari soal ini kita ketahui adalah T-nya 2 second. Kemudian kecepatannya adalah 1500 meter per second. Nah, yang ditanya adalah kedalaman. Nah, kedalamannya ini berapa? S-nya. Persamaannya adalah S sama dengan P kali T dibagi 2. Nah, kenapa P kali T dibagi 2? Karena ibaratnya itu dikatakan memancarkan bunyi ke bawah, kemudian terdengar ketika dipantulkan, artinya ada 2 kali, maka yang dibagi 2 untuk mengetahui jarak atau kedalaman laut tersebut. Kita langsung aja S sama dengan P-nya 1500 dikali T-nya adalah 2 dibagi 2, maka S adalah 1500 meter. Maka jawabannya adalah yang B. Lanjut. Nomor 3. Bunyi tidak dapat didengar jika antara sumber bunyi dengan pendengar terdapat ruang hampa karena bunyi ya antara B, C dan D yang paling tepat adalah yang D. Karena bunyi merambat memerlukan medium atau memerlukan perantara, entah itu melalui udara, entah itu melalui benang dan sebagainya. Kita lanjutkan. Nomor 4 masih soal konsep. Perhatikan gambar. Pada kegiatan ini, Ali dapat mendengar suara Ani karena bunyi merambat melalui apa? Nah, ini kan dia menggunakan apa? Benang. Jadi bunyinya itu merambat melalui benang. Jawabannya adalah yang B. Lanjut, nomor 5 masih soal konsep. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Untuk mengukur kedalaman laut. 2. Untuk mempertinggi frekuensi. 3. Untuk mengukur jarak antara dua tempat. 4. Memperbesar amplitudo bunyi.
Manfaat bunyi pantul dapat ditunjukkan pada pernyataan nomor 1, benar. Nomor 2, salah. 3 untuk mengukur jarak, ya. 4, salah. Maka jawabannya 1 dan 3. Lanjut, nomor 6. Nah, ini sama seperti soal nomor 2 tadi. Nah, seseorang membunyikan kentongan di dekat sebuah tebing selang waktu 1,2 second. Kemudian terdengarlah bunyi pantulnya. Jika cepat lambat bunyi di udara 340 meter per second, jarak tebing dengan pemukul berapa? Gitu. Dari soal diketahui T-nya adalah 1,2 second. Cepat lambat bunyi di udara 340 meter per second. Yang ditanya S-nya berapa? Sama. S sama dengan P kali T dibagi 2. Atau S sama dengan 340 kali 1,2 dibagi 2. Maka diperoleh S-nya adalah 204 meter. Jawabannya yang B. Itu ya. Jadi konsep mengukur jarak antara tebing dengan suara kentongan. Atau kentongan itu dipukul. Oke, soal nomor 7. Wah, ini masih sama. Jadi soal-soal untuk mengukur kedalaman itu konsepnya hampir sama seperti ini. Bunyi pantul untuk mengukur kedalaman di dasar laut, suatu gelombang bunyi ditembakkan dari kapal ke dasar laut seperti gambar. Bunyi pantul dari dasar laut P tertangkap kembali oleh alat detektor dalam waktu 2 detik. Kemudian bunyi pantul Q 1,5 detik sesudah bunyi dipancarkan. Cepat lambat bunyi DR 1400. Selisih kedalaman dasar antara P dengan Q berapa? Berarti ini untuk yang P, ya kan? Untuk yang P itu waktu yang P itu adalah titik kedalaman P 2 second. Cepat lambatnya sama 1400. Maka dapat jarak kedalaman P kali T dibagi 2. Maka P-nya 1400 kali 2 dibagi 2. Maka SP-nya adalah 1400 meter. Kemudian untuk yang Q, waktu pantulnya TQ-nya adalah 1,5 second. Q-nya tetap 1400, maka S kedalaman Q adalah P kali T dibagi 2. 1400 kali 1,5 dibagi 2. Maka jarak SQ diperoleh 1050 meter. Maka perbedaan kedalaman adalah SP dikurang SQ adalah 1400 dikurang 1050 adalah 350 meter. Jadi selisih kedalaman antara titik P dengan Q adalah 350 meter. Oke, kita lanjutkan. Nomor 8, oh ini masih sama dengan kentongan-kentongan yang tadi, ya kan? Ini mengukur jarak antara kedua tembok itu berapa, gitu kan? Nomor 8, Agus memukul kentongan di antara dua tembok yang berhadapan. Bunyi pantul dari tembok pertama terdengar 1,5 second. Disusul bunyi pantul dari dinding kedua 0,5 second. Jika cepat lambat bunyi di udara 340, maka jarak antara kedua tembok berapa? Oke, untuk tembok pertama, maka kita S adalah P-nya berapa? 340 dikali waktu untuk tembok pertama 1,5 dibagi 2, maka S-nya adalah 255 meter. Untuk tembok kedua sama S sama dengan
V-nya 340 kali waktunya 0,5 dibagi 2. Maka S-nya adalah berapa? 85 meter. Jadi jarak antar dua tembok 255 dikurang 85 sama dengan 170 meter. Nah, ini jadi jarak antara kedua tembok adalah 170 meter. Oke, kita lanjutkan untuk nomor 9. Oh, ini masih sama tentang kedalaman. Ini soal-soal yang sering keluar dalam UTBK ataupun ulangan harian dalam konsep bunyi, gitu kan. Oke, nomor 9. Gelombang bunyi dipancarkan sonar dari kapal ke dasar laut dengan kecepatan rambat sebesar 1.500 meter per second. Jika bunyi pantul diterima sonar setelah 6 detik, maka kedalaman laut berapa, gitu kan. Diketahui V-nya 1.500. Kemudian waktunya adalah 6 sekon. Nah, ditanya S-nya berapa? Nah, sama. S sama dengan P kali T dibagi 2. S adalah 1.500 kali 6 dibagi 2. S-nya adalah ini coret, dapat 3, 4.500 meter. Jawabannya yang C. Itu ya. Kita lanjutkan soal selanjutnya. Wah, ini sudah masuk ke tentang lensa cembung, gitu kan. Sebuah benda berada di depan lensa cembung seperti pada gambar. Jika jarak fokus lensa 20 cm, maka dihasilkan bayangan dengan perbesaran berapa? Diketahui jarak fokusnya itu 20. Yang ini itu adalah jarak benda 30 cm. Yang ditanya adalah perbesaran. Perbesaran itu adalah M sama dengan S aksen per S. Ini perbesaran. Nah, kita cari jarak bayangan dulu. S aksen berarti 1 F sama dengan 1 S ditambah 1 S aksen. Kalau 1 S aksen adalah 1 F dikurang 1 S. Maka 1/20 dikurang 1/30 sama dengan, kita samakan penyebutnya. Penyebutnya misalkan berapa? 60 ya. Maka dapat 3 dikurang 2. Maka 1/60. Maka S aksennya adalah 60 cm. Nah, kalau sudah kita dapat, maka M sama dengan S aksennya adalah 60, jarak bayangan dibagi jarak benda 30. Maka M adalah 2 kali perbesarannya. Itu ya, untuk lensa. Kita lanjut untuk soal berikutnya. Ini tentang nomor 11. Sebuah benda diletakkan sejauh 25 cm di depan lensa cembung. Di depan lensa cembung yang mempunyai jari-jari 40 cm, maka sifat bayangan yang dibentuk lensa adalah, nah ini jarak bayangan atau jarak sifat bayangannya apa yang dibentuk oleh lensa. Ini kita hitung nih. Kita cari dulu ya. Nanti kita baru jelaskan konsepnya. Di sini jari-jari 40. Maka fokusnya berapa? Fokusnya adalah 20 cm. Karena fokus itu kan setengah dari jari-jari. Ini bendanya, jarak benda S. Berarti kita cari dulu S aksennya berapa. 1 per S aksen adalah 1 per F dikurang 1 per S. Maka per S aksen adalah
Maaf. 1/f-nya 20 dikurang 1/25. Maka ini kita super S aksen adalah dinamakan penyebutnya 50. Jadi berapa? 50 2,5 2 jadi 0,5. Ya betul ya. 2,5 dikurang 2 0,5, maka S aksen adalah 100 cm. Nah, kita cari perbesaran dulu. M S aksen dibagi S, maka 100 dibagi 25, 4 kali. Artinya bayangannya itu diperbesar, maka jawabannya itu kalau enggak yang A, yang C. Ya kan? Diperbesar. Kemudian kita lihat jarak bayang itu positif. Kalau positif itu artinya apa? Bendanya adalah nyata, maka jawabannya yang A. Itu ya adik-adik seluruhnya, cukup dipahami ya. Jadi kita punya konsep gini, benda ya, benda. Ini tentang lensa. Yang pertama, kalau benda di ruang 3, itu bayangan yang terbentuk adalah nyata, kemudian terbalik, diperkecil. Kalau benda di 2F atau jarak di 2F, maka bayangannya adalah nyata, terbalik, sama besar. Kalau yang ketiga, benda di ruang 2. Benda di ruang 2 itu maka nyata, terbalik, diperbesar. Yang keempat, kalau benda di ruang 1, maya, tegak, diperbesar. Yang kelima, kalau benda di fokus, tepat di fokus, maka tidak ada bayangan. Nah, kita lihat di sini. Ini contohnya. Untuk melukisnya di mana sih dikatakan ruang 1 itu kan. Kalau kita lihat di gambar soal sebelumnya, ini benda itu di ruang 1 itu di sini. Ini ruang 1, ini ruang 2, ini ruang 3. Ini di ruang 4. Nah, itu ya. Kayak contoh tadi yang soal nomor ini tuh kan jari-jarinya 40 cm, maka fokusnya 20 cm kan, fokusnya 20 cm, sedangkan bendanya itu adalah 25, berarti kan dia benda itu antara F dengan 2F atau di ruang 2. Kalau sesuai di sini, maka di ruang 2 itu tadi apa? Nyata, terbalik, diperbesar. Maka sesuai dengan jawaban yang ini nomor 11-nya adalah jawabannya yang A jadinya. Oke, itu semoga bisa dapat dipahami. Nanti bisa diulang lagi videonya biar lebih jelas. Kemudian nomor 12. Seorang penderita hipermetropi dapat membaca buku pada jarak 125 cm. Agar dapat membaca pada jarak normal 25 cm, orang tersebut harus memakai kacamata dengan kuat lensa. Nah, kuat lensanya berapa gitu kan? Kan kalau kuat lensa itu adalah P 100/f atau 1/f itu tergantung. Kalau 100/f maka itu dalam cm, kalau 1/f itu dalam meter satuannya.
Nah, di sini diketahui dalam soal itu diketahui nih jarak normalnya itu 25 cm S-nya. S aksennya itu jarak membaca buku yaitu minus 125. Ya, karena bayangan terbentuk di belakang lensa 120 jadi minus ya. Dari sini kita cari fokusnya dulu, ya kan? Separ F sama dengan separ S ditambah separ S aksen. 1 per F 1/25 dikurang 1/125. Nanti dapat penyebutnya adalah 125 ini 4 ini kan. Jadi fokusnya adalah 125/4. Nah, maka kita hitung, pindah ke sisi sini ya. P-nya adalah 100 per F, maka P adalah 100 per 125/4 atau 100 dikali 4/125. Nah, ini disederhanakan itu nanti dapat 400/125. Sama-sama dibagi berapa agar lebih sederhana? Dibagi 15 kali ya. Cukup 125 dibagi 15 itu dapat atau 400 dibagi dibagi 25. 125 bagi 25 5. Sama-sama dibagi 25, ini dapat 16. Ini dapat 5. Ini kalau disederhanakan itu menjadi 3 1/5 dioptri. Kayak A jawabannya. Ya, jadi kalau dia dalam senti itu kita menggunakan 100 per F, kalau kita dalam meter 1 per F. Jadi jawabannya adalah 3 1/5 dioptri. Oke, nomor 13. Kita lihat di sini. Benda terbentuk bayangan nyata dengan perbesaran 2 kali. Jika benda digeser sejauh 8 cm menjauhi cermin, maka bayangan terbentuk berapa, gitu kan? Bayangan yang terbentuk bersifat, nah ini ditanya bersifat apa bayangan yang terbentuk, gitu kan? Di sini ketahui dalam soal M-nya adalah 2 kali. Kemudian jarak benda itu adalah berapa jarak bendanya? Jika benda digeser sejauh 8 cm menjauhi cermin, berarti jadi berapa? Jarak bendanya itu menjadi 23 ya, 23 cm. 15 ditambah 8, maka dari sini kita dapat M adalah S aksen per S, maka M-nya adalah 2, S aksennya yang ditanya S-nya 23, maka S aksen adalah 46 cm. Jarak bayangan. Jadi artinya sifat bayangan ini jelas nyata karena positif, nyata, kemudian dia diperbesar dan terbalik. Seperti itu. Lihat dari sini, ini kan perbesaran 2 kali, maka dia diperbesar. Jadi jarak ini adalah positif, jarak bayangan maka nyata. Lanjut nomor 14, ini ada sebuah gambar. Apabila kita mengamati objek menggunakan loop dengan mata berakomodasi maksimum, maka posisi objek yang benar adalah jika pada loop ketika mata berakomodasi maksimum,
benda itu terletak antara lensa dengan fokus. Nah, kita lihat benda yang ada lensa dengan fokus yang mana? Yang D. Ini saat mata berakomodasi maksimum. Nah, tapi kalau pada matanya tidak berakomodasi atau mata santai atau rileks, itu benda diletakkan tepat di fokus. Maka yang ini, kalau dia tidak berakomodasi. Itu ya, untuk nomor 14. Oke, kita lanjutkan nomor 15. Nomor 15 ini adalah ketika benda diletakkan di depan cermin cekung seperti pada gambar, gitu kan. Jarak bayangan terbentuk 24 cm. Jika jarak benda digeser 2 cm, jarak benda digeser 2 cm menjauhi apa? Menjauhi cermin, maka jarak bayangan terbentuk berapa? Nah, kita kan di sini dapat nih, ini S awal ya, 8 cm. SO SO-nya itu S-nya adalah 8, kemudian S aksennya adalah 24 cm. Nah, dari sini kita cari fokusnya dulu. Per S ditambah super S aksen. Super F super 8 ditambah 1 per 24. Super F adalah 24 3 tambah 1 4 per 24. Maka fokusnya adalah 24 per 4 adalah 6 cm. Ini fokusnya, jaraknya adalah ini 6 cm. Kemudian jika jarak benda digeser 2 cm menjauhi cermin, gitu, berarti kan jarak bendanya menjadi 10 cm. Kemudian jarak fokus itu tetap 6 cm, maka S aksennya itu berapa? Jadi super S aksen adalah super fokus dikurang super S. Dapat super 6 dikurang super 10. Ini 60. 10 dikurang 6. Atau super S aksen adalah 4 per 60. X aksen adalah 60 dibagi 4. 15 cm. Yang B jawabannya. Jadi langkah pertama kita cari fokusnya dulu, fokus keadaan pertama dapat karena fokus itu kan tetap gitu. Nah, setelah fokusnya kita dapat, kita sesuai keadaan. Di sini dikatakan benda digeser 2 cm menjauhi, maka jadi 8 ditambah 2 jadi 10 cm. Kemudian dicari jarak bayangan diperoleh 15 cm. Oke, nomor 16 ditanya perbesaran bayangan. Perbesaran bayangannya berapa gitu kan. Ini dari soal, ini kita ketahui dari soal dari gambar fokusnya itu adalah 20 cm. Ya enggak? Fokusnya adalah 20 cm. Kemudian dapat ini apa? 60 cm ini apa ini? Kalau pada gambar panah besar, kalau ini kita anggap ini adalah benda, S-nya adalah 60 cm, maka kita cari X aksennya dulu berapa, misalkan. Berarti super F, super S ditambah super S aksen, atau super S aksen adalah, super F-nya adalah super 20, dikurang 1 per 60. Super S aksen adalah
60, ini 3 dikurang 1, 2/60. S aksana adalah 30 cm. Maka perbesarannya adalah S aksen dibagi S. M adalah S aksennya 30, S nya 60. Maka perbesarannya adalah 0,5 kali. Yang D. Itu ya. Untuk soal nomor 16. Perhatikan gambar posisi benda dan bayang ketika diletakkan di depan cermin berikut. Fokus cerminnya berapa? Nah, dari soal diketahui jarak benda 36 cm. Kemudian jarak bayangan itu 24 cm. Nah, yang ditanya adalah fokusnya dengan separ F sama dengan separ S ditambah separ S aksen. Berarti separ F adalah 1/36 ditambah 1/24 gitu ya. Maaf layarnya agak sedikit error. Nah, nanti kita dapat ini adalah penyebutnya menjadi berapa? 72 ya. 72 bagi 62 tambah 3 5/72. Maka F adalah 72 dibagi 5, 14,4 cm. Yang D jawabannya. Oke, soal terakhir, soal nomor 18. Ini sama seperti tadi tentang dioptri. Ya kan? Diketahui jaraknya S adalah 25 cm. Jarak baca normal bayangan adalah minus 75. Kita cari fokusnya dulu. Separ F sama dengan separ S ditambah separ S aksen. Separ F adalah separ S per 25 dikurang 1/75. Maka kita peroleh separ F adalah 75. Ini 3 dikurang 1, 2/75. Atau F adalah 75/2. Kita untuk mencari kekuatan lensa P sama dengan 100/F, artinya 100 dibagi 75/2 atau sama dengan 100 dikali 2/75. Itu ya. Kita dapat 200/75, kita sederhanakan dibagi 25. Bagi 25 itu jadi 8. Ini bagi 25 jadi 8/3 dioptri atau setara dengan 2/3 dioptri. Jawabannya yang ini. Oke, demikian pembahasan soal mengenai bunyi, cermin, dan lensa. Semoga soal-soal yang saya berikan dapat bermanfaat sebagai persiapan UTBK ataupun mengerjakan soal-soal tugas dari gurunya. Dukung terus channel ini agar terus memberikan konten-konten video yang bermanfaat. Untuk pembahasan soal-soal lainnya bisa dilihat di video-video lainnya, dari mulai besaran satuan hingga dengan listrik statis dan dinamis. Dukung konten ini dengan cara klik subscribe, like, dan komen video tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.